Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama saya Iit Nurmainah, calon guru penggerak angkatan 11 dari SMA Negeri 8 Merangin, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi. Di sini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Ibu Tania. Beliau adalah guru fisika di SMA Negeri 8 Merangin. Selamat siang Ibu. Baik Ibu Tania, gimana kabarnya hari ini? Kabarnya baik, gimana kabar Iit? Alhamdulillah, saya baik juga Ibu. Hari ini Bu, kita akan melakukan percakapan pra-observasi. Nanti saya akan amati jalannya proses pembelajaran yang dilakukan di kelas sebelum saya melakukan supervisi. Baik, adapun tujuan supervisi yaitu untuk mengetahui dan juga mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Ibu lakukan. Kenapa kita hari ini melakukan percakapan pra-observasi? Karena sebagai persiapan awal sebelum nanti Ibu melakukan pembelajaran di kelas agar lebih siap, kemudian lebih percaya diri sehingga dapat memberikan pembelajaran yang terbaik untuk murid di kelas nanti ya Bu ya. Baik Ibu, di sini saya ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan kepada Ibu. Yang pertama, apa tujuan dari pembelajaran yang ingin dicapai nantinya? Ya, tujuan pembelajaran saya untuk observasi itu yang pertama menganalisis permasalahan sumber energi di bumi, kemudian yang kedua mendiskusikan sumber-sumber energi alternatif. Baik, berarti tujuan pembelajaran yang ingin dicapai yang pertama tadi menganalisis permasalahan sumber energi, kemudian yang kedua melakukan diskusi mengenai sumber energi alternatif ya Bu ya. Nah baik, kira-kira bagaimana dengan area pengembangan yang ingin dilakukan? Ya, area pengembangan yang akan saya lakukan itu di bagian pengetahuan. Siswa akan mengetahui apa itu sumber energi terbarukan dan tidak dapat diperbaharui. Kemudian yang bagian aspek keduanya itu aspek keterampilan. Siswa di situ belajar diskusi mencari apa saja sumber-sumber energi alternatif yang telah ada di Indonesia. Baik, jadi area pengembangan yang ingin Ibu lakukan di sini ada dua ya Bu ya. Yang pertama tadi ada area pengembangan pengetahuan, serta ada yang keterampilan. Nah, kemudian saya ingin mendengar Bu, gimana rancangan pembelajaran yang ingin Ibu lakukan di dalam kelas. Mungkin dari strategi pembelajaran, kemudian model pembelajaran, dan bagaimana metodenya. Nah, untuk strategi pembelajaran yang akan saya gunakan itu strategi pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan kesiapan belajar siswa yang juga terintegrasi pada pembelajaran siswa emosional. Di sini nanti siswa akan dibentuk dalam satu kelompok sehingga siswa nanti belajar berdiskusi kemudian tanya jawab. Nah, akan ada yang namanya di situ keaktifan siswa dan kerjasama siswa. Nanti di situ saya juga memakai model pembelajaran PBL dengan metode diskusi. Baik, jadi rencana Ibu akan menerapkan model pembelajaran berdiferensiasi ya Bu ya, strategi pembelajaran berdiferensiasi yang terintegrasi dengan PSE. Kemudian menggunakan model PBL ya Bu ya, Problem Based Learning. Kemudian menggunakan metode ada diskusi, kemudian bertanya, dan ada penugasan. Nah, baik. Nah, kira-kira dari kegiatan pembelajaran tersebut media apa yang akan digunakan? Media yang akan saya gunakan saat pembelajaran yaitu yang pertama lomba kerja peserta didik dan yang kedua itu portfolio. Ya baik, berarti ada LKPD-nya dan ada slide presentasi ya Bu ya, ada portfolio-nya. Nah kemudian kira-kira kapan Ibu akan melakukan kegiatan pembelajaran tersebut? Di kelas mana, kemudian hari apa, dan jam berapa Bu? Nah, untuk pembelajarannya saya akan laksanakan di hari Kamis, itu di kelas fase E5, jam keempat, 5, dan 6. Baik, berarti hari Kamis besok Ibu akan melakukan pembelajaran di kelas fase E5 hari Kamis ya Bu ya, pada jam 4, 5, dan 6. Iya, baik. Nah, jadi pada hari Kamis besok Ibu, saya akan datang ke kelas Ibu, melakukan supervisi kelas, saya akan melihat dan mencatat hal-hal apa yang terjadi di dalam kelas. Nanti setelah Ibu melakukan observasi ataupun kegiatan pembelajaran di dalam kelas,
kita adakan percakapan satu kali lagi ya Bu ya, yang terakhir yaitu ada percakapan pasca observasi, yang mana nanti percakapan pasca observasi saya didampingi oleh pengajar praktik saya, gitu ya Bu ya. Baik Ibu, sebelum kita akhiri percakapan kita hari ini, kira-kira apa yang Ibu dapatkan dari percakapan kita hari ini Ibu? Ya, dari percakapan hari ini ya, saya dapat menggambarkan apa saja yang akan saya lakukan di kegiatan observasi pembelajaran dengan kami sipil. Seperti itu Bu ya. Baik, jadi Bu Tania sudah mendapat gambaran bagaimana proses pembelajaran yang akan dilakukan pada hari Kamis besok. Ya, alhamdulillah. Terima kasih Ibu atas waktunya. Semoga nanti proses pembelajarannya bisa berjalan dengan lancar. Kemudian siswa-siswa juga senang pembelajarannya dan rencana Ibu bisa terrealisasi semua. Terima kasih Ibu ya. Selamat siang Ibu. Baik, demikian percakapan pra-observasi antara saya dan Ibu Tania. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disiapkan sama kelasnya hari ini. Semuanya siap. Sebelum belajar, kalian kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Berikan salam. Abdul Aziz, Abel Juliandri, Alda, Alicia. Hari ini kita mau belajar. Kemarin kan sudah pengukuran kan? Nah, suatu minggu kemarin ada catatan kan? Mengenai apa? Ya, energi kalian sudah pernah belajar di SMP mengenai energi tak? Kemarin juga ibu ada kasih catatan kan? Ada energi apa saja? Ada energi listrik, air, terus namanya PLTH, bangkit listrik tenaga air. Terus PLTU, pembangkit listrik tenaga air. Terus apa lagi? Itu. Nah, kalau di Indonesia itu dari sumbernya tenaga uap dari batu bara. Makanya di Indonesia itu biasanya kalian bisa lihat khususnya di Jambi kan, itu biasanya banyak apa namanya mengambil komponen, diperhatikan. Hingga kini, minyak masih menjadi kebutuhan. Hingga kini, minyak masih menjadi kebutuhan utama bagi kita untuk digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Dan juga hingga kini, ia dapat menjadi berkah dan sekaligus menjadi sumber konflik dimanapun ia berada. Tapi apakah minyak di dunia ini yang kita gunakan sehari-hari tersebut akan habis? Jika iya, kapan itu akan terjadi? Satu analisis mengatakan bahwa kita telah melewati puncak produksi minyak di dunia pada tahun 2008 lalu. Diperkirakan produksi minyak di dunia akan terus menurun setelah tahun 2008 tersebut dan hanya akan mampu memenuhi kebutuhan kita untuk 40 hingga 50 tahun ke depan saja. Prediksi ini juga sudah memperhitungkan kemampuan produksi negara-negara dengan cadangan minyak besar seperti Arab Saudi, Iran, Uni Emirat Arab, Kuwait, dan Iran. Analisis lain mengatakan kalau produksi minyak di dunia tidak akan pernah habis dalam puluhan hingga ratusan tahun ke depan. Itu diprediksikan karena teknik pengukuran minyak kita yang akan semakin bisa mencapai tempat yang jauh lebih dalam dari teknologi pengukuran kita sekarang. Itu juga didukung oleh pandangan ekonomi yang mengatakan bahwa saat produksi minyak kita semakin terbatas, kita akan mencari teknologi yang lebih hemat minyak sehingga stok minyak kita pun akan terus tetap ada. Tetapi terlepas dari itu semua, keperluan menggantikan minyak dengan energi lain yang
besar bagi kita. Ini berawal dari keinginan kita untuk mengurangi pencemaran lingkungan hingga ketergantungan kita pada negara lain. Tapi ini jelas tidak mudah karena semua aspek kehidupan kita telah menggunakan minyak sebagai sumber energinya, dan tentunya akan sangat sulit untuk menggantikannya dengan energi lain dalam waktu yang singkat. Nah, minyak bumi itu ternyata lama-lama akan habis. Kalau diperkirakan tadi berapa tahun lagi kalau masih menggunakan minyak bumi? 40 tahun lagi, lama-lama habis, ya kan? Maka harus ada, kalau ada permasalahan maka harus ada apa ya? Solusi atau pemecahan masalah. Kira-kira apa tadi dan video yang kedua apa yang harus dilakukan untuk agar minyak bumi tetap akan ada, maka energi kita bisa diganti dengan namanya tadi video yang kedua, sumber energi terbarukan. Tuh, yang terbarukan itu berarti bisa dari apa saja? Nah, ternyata sumber energi listrik kita itu dari sumber energi fosil. Nah, fosil itu ya tadi yang tadi bilang batu bara, minyak bumi, sama gas alam. Jadi yang itu tuh fosil itu bukan fosil, tahu kan? Fosil itu berarti yang sudah lama mati, bangkai-bangkai manusia dulu, ikan-ikan yang sudah lama mati terendam di bebatuan dalam itu lama-lama menjadi minyak. Ya, jadi itu kita tuh mengandung karbon. Jadi menjadi minyak tadi dipakai untuk sumber energi listrik kita kan. Nah, bukan hanya itu juga dipakai untuk membuat HP kamu, logamnya, untuk membuat logam-logam itu pakai unsur dari minyak bumi. Kan? Jadi agar tetap ada minyak bumi tadi di video kedua kita dapat mengalihkan sumber energi fosil tadi menjadi sumber energi terbarukan. Apa saja itu coba? Ada yang tahu? Apa saja yang dapat diperbarui? Kan minyak bumi tadi dapat habis ya. Energi yang dapat diperbarui dan selalu ada setiap hari. Energi cahaya dari matahari. Oke, apalagi angin, panas bumi, lalu biomasa dan air. Berarti kalau di sini berarti bisa pakai apa? Matahari. Kebetulan tempat kita ini kan Indonesia itu berarti cahaya matahari kan paling banyak mendapatkan sinar matahari. Berarti Indonesia ini bisa mengembangkan yang namanya sel solar atau sel tata surya. Jadi dari tata surya dimasukkan ke dalam suatu lempengan itu menyerap panas, baru energi panas tadi atau energi cahaya menjadi energi listrik. Ibu mau membagikannya dalam kelompok untuk berdiskusi tentang permasalahan dan apa solusinya melalui sebuah lembar kerja. Di sini nanti sudah ada bacaannya, kamu tinggal melanjutkan bagian yang ada seperti ini, melanjutkan pengisian, mencocokkan gambar, terus pertanyaan dan jawabannya tulis di sini. Kelompoknya dibagi dalam 4 kelompok ya. 4 kelompok berarti di sini kelompok 1, 2, 3, dan 4. Berarti nanti kursinya beda sebenarnya. Oke. Nah, yang cowoknya ada berapa sekarang? Ini kelompok sini kita. Ya. Siapa mau? Nah, boleh di sini kalau awalnya masih di gambar saja.
Devi. Tapi cuma nggak ada ya. Banyak sekarang ya. Nggak kosong aja sama yang depan kan? Aku apa bukan? Sama yang teman itu. Menanggapinya dan seperti biasa, terima kasih. Nah, udah bukan. Oke, sekarang teman kalian yang depan ini salah satu yang ditunjuk oleh apa namanya kelompoknya untuk membacakan hasil diskusi. Nah, untuk yang kelompok si Najah membacakan bagian orientasinya. Waalaikumsalam. Saya berkata, perkenalkan saya dari kelompok 1 akan membacakan hasil tuliskan donasi apa saja yang didapatkan pada orientasi pada kelompok 2. Yang pertama, membahas tentang minyak bumi yang akan habis hingga diproduksikan seperti dari sebelum membahas jika minyak bumi habis, maka harga bahan bakar naik, perusahaan otomotif merugi. Untuk energi alternatif untuk mengatasi kelangkaan minyak bumi, masyarakat akan didorong mencari alternatif lain yaitu energi terbarukan. Sekarang yang bagian 2, rumusan masalah. Miara. Setelah kalian mengikuti program dan baca bebas, dapat diketahui bahwa menggunakan energi fosil terus-menerus dalam waktu yang berkelanjutan dapat mengakibatkan energi fosil tentunya gas batu bara habis. Sudahkah kalian mengenal masalahnya? Tuliskan beberapa masalah tapi kegiatan yang biasanya dilakukan oleh orang-orang yang menggunakan informasi dari kemudian ke dalam pelajaran pertanyaan pertama, bagaimana kita bisa mengurangi ini Ada orang kamu harus bisa sampai sana ya. pada tahun keberapa minyak bumi akan habis? Sebutkan cara mencegah agar energi fosil tidak habis. Apa dampak penggunaan bahan bakar fosil? Pada tahun keberapa minyak bumi naik drastis? Oke, selanjutnya bagian Naila. Pertanyaan kan? Pertanyaan sama jawabannya. Besar-besar soalnya. Pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Naila dari kelompok 3. Tuliskanlah hasil wawancara pada kolom di bawah ini. Pertanyaan yang pertama, apa yang kamu ketahui tentang energi fosil? Yaitu sumber daya alam yang mengandung hidrokarbon seperti batu bara, minyak bumi, dan gas alam yang terbentuk secara alami di gas bumi. Kedua, apakah kamu menggunakan energi fosil? Iya. 3. Apakah setiap hari kamu menggunakan kendaraan? Mengapa? Iya, karena memudahkan untuk bepergian dan beraktivitas. 4. Apakah kamu tetap menggunakan kendaraan untuk jarak dekat? Sebutkan alasannya. Tidak, karena dapat menghemat energi, minyak bumi, contohnya bensin. 5. Menurutmu bagaimana cara menghemat penggunaan bahan bakar fosil? 1. Naik sepeda atau lebih banyak berjalan. 2. Menggunakan alat transportasi umum. 3. Mengurangi penggunaan kendaraan. Oke, sekarang kelompok terakhir untuk ke pertanyaan yang ke menguji hipotesis ya, sama kesimpulan. Silakan sama saya tadi. Ya. 1. Apakah sumber energi fosil di dunia akan habis ketika pendapatmu? Ya, karena merupakan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Proses pembentukan bahan bakar fosil membutuhkan waktu jutaan tahun. 2. Hal apa saja yang bisa terjadi apabila energi fosil di dunia ini habis? Pertama, krisis listrik, harga bahan bakar naik, dan perekonomian terpuruk.
Tiga, langkah apa yang harus kita lakukan agar sumber energi fosil tetap terjaga? Menghemat energi, mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, menghemat air, hemat dalam penggunaan air. Mana bumi? Ya, cuma apalagi energi terbarukan tadi? Matahari. Apa lagi yang menambahkan? Duha. Ya, panas bumi sudah. Apa lagi? Air sudah. Biomasa. Ya kan? Coba kita menambahkan lagi. Satu lagi yang sering di Belanda itu angin, ya kan? Berarti Indonesia itu sebenarnya paling banyak tadi apa? Terbesar itu ternyata Indonesia memiliki apa dari kelima itu tadi? Air. Terus ada satu lagi. Panas bumi. Ternyata Indonesia memiliki geothermal terbesar di seluruh dunia, ya kan? Nah, berarti terima kasih untuk setiap kelompok yang maju. Silakan duduk. Silakan duduk, tepuk tangan dulu. Nah, terima kasih sudah belajar dengan baik pada hari ini. Besok masuk materi selanjutnya tentang proses pembuatan ini bioenergi dari kotoran hewan. Oke. Bukan praktek, membaca itu rahasianya. Oke, Ibu akhiri. Selamat siang dan terima kasih. Oke, selamat siang Ibu Tania. Selamat siang. Ya, jumpa kembali kita di percakapan pasca observasi bersama saya Irina Aina, calon terpilih angkatan 11 dari SMA Negeri Provinsi Jambi. Nah, di sini saya ditemani oleh Ibu Tania sebagai guru yang saya observasi. Kemudian saya juga ditemani oleh Ibu Ismayanti sebagai pengajar praktik saya. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan melaksanakan percakapan pasca observasi yang dibuatnya terhadap supervisi akademik yang sudah dilakukan oleh Ibu Tania di kelas. Assalamualaikum Ibu. Selamat siang Ibu. Baik Ibu Tania, untuk pertanyaan pertama, bagaimana nih perasaan Ibu terkait dengan observasi kelas yang sudah dilakukan? Senang karena observasi berjalan dengan lancar. Baik, alhamdulillah ya observasinya berjalan dengan lancar. Bisa Ibu ceritakan kembali area pengembangan apa yang ingin dilakukan di dalam kelas, kemudian langkah-langkah apa serta tahapan apa yang dilakukan di dalam kelas. Tahapan yang saya buat yang pertama pasti menggunakan pembelajaran. Kemudian untuk area pengetahuan di situ pengetahuannya yang dikembangkan adalah kemampuan anak dalam menelaah materi. Dalam materinya adalah sumber energi dan area keterampilannya dalam diskusi kelompok. Baik, jadi untuk area pengembangannya pada pengetahuan dan keterampilan ya. Nah, menurut Ibu, sejauh mana area pengembangan yang sudah disampaikan? Apakah sudah berhasil dilakukan di dalam kelas ataukah belum? Ya, pada setiap kelas pasti ada berjalan dengan baik, tapi ada pasti kekurangan. Pada siswa kan ada yang masih kurang seperti itu terlibat. Baik, berarti sudah dilakukan dengan baik. Nah, kemudian juga sudah berjalan sesuai dengan yang diinginkan, walaupun masih ada kekurangan. Nah, menurut Ibu,
apa kekurangan ataupun ada hambatan yang sering terjadi di kelas Ibu? Yang sering terjadi di kelas itu biasanya ya siswa yang laki atau yang pada kelompok itu tuh pasti ada yang membuat keributan sehingga siswa kelompok musik, kemudian ada juga siswa yang tidak mau terlibat, pasti hanya melihat jawaban kelompoknya. Baik, berarti ada siswa yang kurang aktif gitu ya Bu ya. Kemudian siswa tersebut kurang mau terlibat. Nah, mungkin hanya mengandalkan temannya saja, gitu ya Bu ya. Oke, kira-kira menurut Ibu nih, kenapa hal tersebut bisa terjadi? Kenapa siswa tersebut kurang aktif di kelasnya, Bu? Mungkin kan kalau khusus kelompok itu pembagian kelompok. Kemarin mungkin 5 kelompok siswa itu kan ada 30 atau 19, mungkin terlalu banyak siswa dalam kelompok, jadi ya kurang, jadinya yang aktif kan hanya beberapa saja kan yang terlalu kelompoknya. Mungkin besok mungkin disesuaikan dengan siswa masing-masing. Baik, berarti besok akan disesuaikan dengan minat anak tersebut ya Bu ya. Nah, misalnya Ibu, kalau berbagi kelompok berdasarkan gaya belajarnya, gitu ya Bu ya. Oke, baik. Jadi rencana ke depannya, pada proses pembelajaran ke depannya, Ibu akan menyesuaikan dengan gaya belajar anak tersebut. Nah, ada untuk gaya belajar itu kan tuh ada yang Visual, ya. auditori, kinestetik. Iya, baik. Berarti Ibu akan menerapkan sesuai minat gaya belajarnya. Oke, baik Ibu. Mudah-mudahan rencana Ibu bisa diterapkan dengan baik di kelas, kemudian bisa diterima dengan anak tersebut agar proses pembelajaran bisa berjalan dengan baik. Nah, kira-kira kapan nih Ibu akan melaksanakan kegiatannya? Mungkin minggu depan mungkin ada melakukan perbaikan kan, penyesuaian dulu dengan anak mana yang gaya belajarnya agar itu nyaman dapat. Baik, jadi minggu depan Ibu akan melaksanakan ataupun merealisasi kegiatan yang akan dilakukan. Baik, terima kasih Ibu Tania atas kesempatannya sudah mau di coaching pasca observasi dengan saya hari ini. Terima kasih banyak dan saya tunggu cerita Ibu untuk minggu depan. Baik, terima kasih Ibu. Baik, selanjutnya saya kembalikan kepada Ibu pengajar praktik. Oke, assalamualaikum Bu Iin. Waalaikumsalam Ibu. Tadi Bu Iin sudah melakukan coaching pada targetnya Bu Iin ya. Jadi saya kasih Bu Iin sudah melakukannya dengan maksimal. Dan, ini saya ada pertanyaan dulu. Apakah ada tadi yang sudah Bu Iin lakukan? Baik, untuk coaching tadi saya sudah menerapkan alur cerita, sudah saya jalankan dan juga sudah sesuai dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Kemudian yang saya spesifikkan itu adalah untuk menyelesaikan permasalahan yang ada pada coaching saya. Oke, berarti sudah tercapai ya indikatornya, sudah tercapai dari apa yang mengujinya indikator. Kemudian kalau boleh saya menyampaikan ya hasil pengamatan dari Gubernur dia berusaha untuk memberikan pertanyaan ya kemarin bisa menggali solusi dari diri sebagai coach. Dari pertanyaan ini tadi saya lihat sudah mampu membuat solusi yaitu teman Bukit mengeluarkan diri sebagai solusi dari dirinya sendiri ya, untuk pembelajaran ke depannya. Nah, kemudian sebelum kita tutup sesi kali ini, saya ingin bertanya kembali kepada Bu Iit untuk ke depan apa yang ingin dikembangkan. Baik, untuk kompetensi coaching saya akan menjadi mendengar dengan aktif, kemudian saya juga akan
meningkatkan untuk memilih pertanyaan yang berbobot serta menggali serta menemukan solusi dan permasalahan yang dihadapi oleh coaching. Oke, baik. Ini praktis kemudian semakin banyak mempraktekkan, mudah-mudahan kompetensi yang dimiliki sebagai seorang coach akan semakin mahir dalam itu. Jadi saya ke depan diri jangan bosan ya, jangan bosan untuk memberikan coaching kepada rekan-rekan yang membutuhkan, karena semakin banyak melakukan coaching, insya Allah perempuan akan semakin berkembang menjadi lebih baik. Kita doakan bersama mudah-mudahan depannya lebih baik lagi, baik ibu sebagai coach dan juga ibu sebagai coaching makin berkembang.